akan menjelaskan tentang materi dinamika motivasi dan faktor-faktor motivasi. Motivasi berpangkal dari kata motif, yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti gerak dan dorongan untuk bergerak. Dengan begitu, memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorongan, sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak. Jadi, peran motivasi pembelajaran yaitu sebagai pendorong siswa untuk giat dalam belajar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan adanya motivasi, individu tersebut akan dengan mudah mencapai segala tujuan yang ingin dicapainya. Motivasi sangat penting bagi semua orang yang mempunyai permasalahan. Setiap individu di dunia ini pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan dirinya, dan setiap individu harus melakukan aktualisasi diri jika menginginkan kehidupan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Pengertian dinamika motivasi. Dinamika merupakan beragam cara dalam memotivasi siswa. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang dapat menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar. Motivasi seseorang akan meningkat apabila terlihat adanya hubungan antara kegiatan yang dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam dunia pendidikan, dinamika motivasi merujuk pada perubahan dan pergeseran motivasi siswa seiring waktu dalam konteks pembelajaran. Ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa, bagaimana motivasi siswa dapat berubah dari waktu ke waktu, dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi tingkat motivasi siswa dalam belajar. Dalam dinamika motivasi pendidikan, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi siswa termasuk tujuan belajar yang jelas, lingkungan pembelajaran yang mendukung, metode pengajaran yang menarik, penghargaan dan pengakuan, serta hubungan sosial dengan guru dan teman sekelasnya. Misalnya, pada awalnya, seorang siswa mungkin memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar karena memiliki tujuan yang jelas atau tertarik pada topik-topik tertentu. Namun, seiring waktu, faktor-faktor seperti kebosanan, kurangnya dukungan dari lingkungan belajar, atau kegagalan dalam pencapaian dapat mengurangi motivasinya. Sebaliknya, penggunaan metode pengajaran yang inovatif, pemberian penghargaan atau pujian, atau hubungan yang baik dengan guru dan teman sekelas dapat meningkatkan motivasi siswa. Dalam memahami dinamika motivasi dalam pendidikan, penting untuk mengakui bahwa motivasi siswa dapat berfluktuasi dan berubah seiring waktu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti minat dan kebutuhan siswa, serta faktor-faktor eksternal seperti lingkungan pembelajaran dan interaksi sosial. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi dan mendukung siswa dalam mencapai potensi mereka. Yang berikut tujuan dinamika motivasi. Dinamika motivasi merujuk pada bagaimana motivasi dapat mempengaruhi
perilaku, dan tindakan seseorang. Tujuan dari dinamika motivasi yaitu sebagai kekuatan penuntun untuk semua perilaku manusia. Dalam konteks ini, motivasi berfungsi sebagai pengarah yang mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Motivasi juga berfungsi sebagai penggerak, yang berarti motivasi akan berfungsi sebagai penentu seberapa cepat atau lambat suatu pekerjaan dapat diselesaikan. Selain itu, motivasi juga berfungsi sebagai penolong dalam mencapai tujuan. Dengan adanya motivasi, kita dapat menentukan langkah-langkah hidup yang lebih baik, baik itu dari segi cita-cita yang akan dicapai maupun prestasi yang ingin didapatkan, dan segala sesuatu yang ingin dicapai. Yang berikut pengertian dari motivasi. Motivasi berawal dari konsep para ahli filsafat, yaitu bahwa tidak semua tingkah laku manusia dikendalikan oleh akal, akan tetapi tidak banyak perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia di luar kontrol manusia. Maka dari itu lahirlah sebuah pendapat bahwa manusia di samping sebagai makhluk rasionalistik, manusia juga sebagai makhluk mekanistik, yaitu makhluk yang digerakkan oleh sesuatu di luar nalar. Motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam hal menumbuhkan semangat belajar untuk individu. Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling berkaitan. Motivasi belajar merupakan hal yang pokok dan melakukan kegiatan belajar. Sehingga tanpa motivasi, seseorang tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran. Motivasi sebagai penggerak seseorang untuk melakukan suatu hal untuk tujuan yang dikehendaki oleh para siswa. Bermula dari motivasi belajar, seseorang memiliki semangat untuk menjadi lebih baik dari kegiatan belajar tersebut. Berikut faktor yang mempengaruhi motivasi adalah faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik timbul dari dalam dan merupakan motivasi murni, meliputi yaitu mendapatkan keterampilan, contohnya mendapatkan penghargaan. Dalam beberapa situasi, seseorang dapat dipengaruhi oleh penghargaan yang diberikan untuk keterampilan yang diperoleh. Misalnya, seseorang yang memperoleh penghargaan untuk keterampilan diperoleh dalam suatu kompetensi dapat meningkatkan motivasinya untuk terus meningkatkan keterampilan tersebut. Yang kedua yaitu memberikan hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat untuk seseorang untuk memperoleh keterampilan. Misalnya, seseorang yang memperoleh hadiah atau hadiah uang atau barang-barang lainnya untuk keterampilan yang diperoleh dapat meningkatkan motivasinya untuk terus meningkatkan keterampilan tersebut. Yang berikut, mengembangkan sikap untuk berhasil. Mengembangkan tujuan yang spesifik dan terukur dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, jika seorang memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan, maka mereka akan lebih motivasi untuk bekerja keras dan mencapai tujuan yang
tujuan tersebut. Yang berikut mengembangkan rasa kepuasan diri. Rasa kepuasan diri yang timbul dari hasil yang dicapai dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk terus berupaya mencapai tujuan. Contohnya, jika seseorang berhasil meningkatkan penjualan, maka mereka akan merasa puas dan motivasi untuk terus meningkatkan hasil tersebut. Yang berikut, faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang mempengaruhi motivasi dari luar, meliputi angka kredit, ijazah, hadiah, persaingan yang bersifat negatif maupun positif. Motivasi ekstrinsik aktif berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang dipengaruhi oleh faktor dari orang lain berupa pujian, semangat, nasihat guru, dan orang tua, maupun orang yang dia cintai. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi adalah adanya kebutuhan yang terdorong dari dalam diri seseorang yang meliputi kebutuhan untuk mencapai hasil atau tujuan keinginan diterima oleh orang lain. Adanya kebudayaan manusia yang berkembang di sekitarnya. Faktor ekstrinsik yang berpengaruh terhadap motivasi berupa pujian, hukuman, persaingan positif maupun negatif. Oke, baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.